bersama saya, Pastor John Lewar SVD, Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu Abu, 17 Februari 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, 16 sampai dengan 18. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami yang Maha Rahim, limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang ditandai dengan abu. Semoga puasa dan pantang yang kami jalankan menyucikan hati kami, supaya kami diperkenankan ikut serta merayakan Paskah Kristus, Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, puasa membersihkan diri dari abu dosa. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama seluruh gereja kita memasuki masa Prapaskah, masa pembaharuan diri.
Hari ini dahi kita ditandai dengan abu untuk menyatakan bahwa kita hanyalah debu. Kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah menjadi debu. Dengan menerima abu, kita semua dipanggil untuk bertobat dan percaya pada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Abu mengingatkan kita akan segala sesuatu yang tidak pantas yang telah kita lakukan selama hidup ini. Upacara penerimaan abu menyadarkan kita agar dapat membongkar, membersihkan kotoran dalam diri kita, hati kita, dan membakarnya menjadi abu pertobatan. Tindakan ini menjadikan hati kita ringan, memampukan kita berjalan dengan lapang dada menuju Allah dan memperoleh kebahagiaan sejati. Puasa yang dijalani seharusnya membantu kita untuk membersihkan diri dari abu dosa. Puasa bukan soal tidak makan makanan dan tidak minum minuman yang menjadi kesukaan kita. Kita ingat akan makanan yang dihidangkan, entah di rumah, di restoran, atau rumah makan. Di sana ada daging babi yang lezat, yang dioles dengan kecap, atau daging bakar, ayam goreng, dan ikan bakar. Minuman tintu, tua kolo, dari bitauni, kefa menanu, atau arak. Tetapi, saudaraku, puasa sebenarnya melapangkan jalan bagi kita untuk mengalami pertobatan batin. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita koyakan hati yang berdosa karena kesombongan, keinginan untuk dipuji, kesenangan yang tidak teratur, ketidakpedulian terhadap sesama, dan banyak hal lain lagi. Rasul Paulus mengajak kita agar memberi diri didamaikan dengan Allah sehingga hidup kita kembali diliputi damai sejahtera. Sebab Allah kita itu panjang sabar dan berlimpah kasih karunia. Sukacita Paskah sungguh nyata karena kita ikut serta dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Allah itu Bapa yang Maha Rahim. Dia akan memulihkan dan membebaskan kita dari dosa dan kesalahan. Puasa membersihkan diri kita dari abu dosa. Amin. Para sahabatku yang terkasih, selamat memasuki masa Prapaskah. Salam, doa dan berkatku untukmu dan keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat.